Salam Situng Dara. Assalamualaikum. Hari ini vlog Miss Rinas mau ngobrol santai dengan Abu Yahziat tentang Palestina dan Israel. Assalamualaikum Abu Yahziat. Waalaikumsalam. Gimana sih ceritanya itu tentang Palestina sama Israel, kok bisa-bisanya perang sampai sekarang? Dari dulu nggak damai-damai itu Abu ya? Ya memang Israel dan Palestina ini susah untuk didamaikan karena Israel tadi itu mengklaim bahwa wilayah Palestina itu merupakan bumi yang dijanjikan Tuhan mereka untuk ditempati di sana, sehingga mereka merasa berhak, padahal sebetulnya Israel itu merupakan pendatang dan kemudian menjajah di wilayah Palestina ini, sampai-sampai wilayah Palestina itu dari yang awalnya luas hingga ya sempit, hanya di beberapa wilayah saja. Yang menjadi konflik saat ini itu kan memang jalur Gaza di daerah perbatasan. Itu memang tidak hanya sekarang ini, tetapi sudah beberapa kali ya perang antara Palestina dengan Israel karena sama-sama mengklaim bahwa tempat di sana itu milik mereka. Ya tentu dari pihak Palestina ini tidak mau wilayahnya dicaplok oleh Zionis Israel itu. Jelas-jelas Israel waktu itu di sejarah tahun berapa gitu mengemis perhatiannya Palestina untuk berlindung malah ke negara Palestina, keusir dari negara apa gitu ya. Ya memang sejarahnya Israel itu dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak pernah awalnya kan tidak menemukan atau tidak memiliki negara, tapi mereka ingin memiliki inisiatif sesama bangsa Yahudi ini, ingin mendirikan sebuah negara Yahudi tersendiri yang sejajar dengan negara-negara lain. Terus merampas Palestina gitu. Iya, masuk ke daerah Palestina karena mereka mengklaim sebenarnya di sana itu tanah yang dijanjikan sama Tuhan mereka. Ini awalnya begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya Palestina, termasuk Mesir, Jordan, kemudian dan negara-negara sekitar ini. Awalnya mereka itu ingin menduduki negara itu, tetapi pada akhirnya orang-orang Yahudi ini hanya fokus di daerah Palestina karena mungkin susahnya menempati wilayah-wilayah sekitar, sehingga lebih mudah untuk ditempati negara Palestina itu. Oh, jadi Palestina itu gimana ya? Maksudnya kenapa sih kok tidak ada perlindungan dari negara lainnya untuk membela Palestina begitu? Ya, karena negara-negara Islam ini banyak yang tunduk ke Barat. Negara Barat yang melindungi Israel itu sangat banyak sekali di belakang Israel ini, dan berdirinya Israel itu juga merupakan hadiah ataupun diberikan oleh atau disokong oleh negara-negara Barat seperti Amerika dan negara Eropa. Dan sampai saat ini, sehingga ketika Israel ini berperang dengan Palestina, Hamas dalam hal ini, maka di belakang Israel itu banyak sekali negara-negara yang mendukung, sehingga negara Muslim sendiri karena tingkat persatuannya negara Muslim tidak begitu solid, mereka itu takut dengan negara Barat. Jadi sekelas negara Arab Saudi pun tidak bisa mendukung Palestina begitu ya? Kalau sekarang negara Saudi sebenarnya sudah mendukung, hanya saja untuk terang-terangan mendukung Palestina ini belum ada sampai saat ini, kecuali Iran. Memang Iran kan satu-satunya negara yang memang negara Muslim yang memang ditakuti atau disegani oleh negara Amerika ataupun sekutu ya. Itu sampai saat ini masih belum
ya ada secara terang-terangan untuk membela Palestina negara Muslim. Karena apa? Karena memang eh, ya mereka ini masih pertimbangannya masih berat, dan tingkat persatuan dari umat Islam situ sendiri masih susah karena banyak sejarah dari Muslim sendiri pecah ke antar perang sebelumnya ini. Dan juga di Abuya, dalam negara Muslim sendiri masih eh, apa membela madhab ini madhab itu, sehingga tidak persatuan penting itu ya tidak sebenarnya. begitu tahu kurang ya persatuannya negara Muslim ini, terutama Liga Arab dan negara yang tergabung di OKI itu. Abuya, dengar-dengar katanya siapa yang membela Palestina akan berhadapan dengan eh, Yahudi juga. Jadi seandainya Indonesia membela Palestina, bukan membela, mendukung, maka negara Indonesia akan dibom juga. Itu Ya memang kebenaran daripada informasi itu saya kurang tahu juga, tapi sepanjang ini konflik antara Hamas dengan Israel, memang Indonesia tidak hanya sekedar mengecam ya, karena memang Indonesia merupakan negara Muslim yang paling banyak di dunia ini, tapi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini untuk meminimalisir atau menghentikan konflik yang terjadi di Palestina dan Israel itu. Buktinya kemarin Indonesia mengutus Menlunya di pertemuan-pertemuan darurat OKI dan juga di PBB untuk membahas terkait dengan isu-isu penting, yaitu isu yang darurat Palestina dan Israel ini. Tapi sampai saat ini dari pertemuan OKI dan PBB itu masih banyak perdebatan, belum ada keputusan secara final, masih saling mengklaim dari masing-masing utusan di negara itu. bayangkan seandainya negara Yahudi itu berdamai sama Bani Israel, berdamai dengan Palestina, kemudian okelah negara Palestina kita, maksudnya separuh-separuhan itu nggak mungkin terjadi ya. Jadi mengalah demi kedamaian untuk biar tidak ada perang gitu. Kok bisa Ya memang dari pihak Israel sendiri, walaupun diadakan gencatan senjata sudah beberapa kali ya, mungkin sebelumnya ini, tapi mereka merasa lebih berhak atas tanah Palestina ini. Kemarin saja waktu yang Masjidil Aqsa itu kan sudah hampir dibombardir. Kalau masjid-masjid yang lain selain Masjidil Aqsa di sana sudah banyak dibom. Ya intinya Israel itu ingin menguasai tanah Palestina. Jadi susah sekali diupayakan untuk perdamaian bagi kedua negara itu. Karena memang Israel ini tidak sendirian didukung oleh negara-negara yang memang pro Israel. Itu yang memang yang berat memang. ada kompor gitu ya. Ya di belakangnya ini. Seandainya tidak ada kompor itu mungkin damai mereka. Ya memang visi misinya Israel itu menguasai Palestina, tapi tidak setangguh di dunia di dunia internasional, karena Israel ini kan memang tidak ada sanksi. PBB sampai saat ini masih bungkam, Dewan Keamanan PBB, ketika persoalan menyangkut Israel. Seandainya bukan Israel atau negara yang lain Palestina yang membombardir, kejadian seperti itu mungkin sudah disanksi beberapa kali oleh PBB, dan tidak ada wibawa dari negara Muslim sehingga tidak bisa mendesak PBB untuk mewujudkan perdamaian daripada kedua negara yang konflik tadi itu. Jadi itu siapa? Israel itu sekarang ada di negara mana? Di Timur Tengah juga Israel itu kan ada eksodus awalnya. Besar-besaran orang-orang Israel mengumpulkan orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia untuk menempati di tanah Palestina ini. Sehingga begitu tamu ini datang, ini tamu di negara Palestina, mencaplok negara Palestina ini, dan sampai sekarang ingin mengadakan perluasan. Jadi bom-bom
yang dilepas ke negara Palestina itu dari mana? Dari Israel. Itu kan daerah perbatasan. Oh, Kayak gitu. misalkan Indonesia ini ya Jakarta, Surabaya, kemudian Kalimantan. Israel sudah ada di Kalimantan, tapi Ingin menguasai menguasai Surabaya, Jakarta gitu. Surabaya Oh. Iya sudah ada di sebenarnya perbatasan. sudahlah dia tuh menguasai apa wilayah Kalimantannya saja, nggak usah sampai sudah maksudnya separuh-separuh lah negaranya itu kok Ya karena masih nggak puas sih. mereka lebih berhak, kata mereka, untuk mewarisi tanah Palestina ini. Kalau Mungkin bisa mungkin di orang-orang Palestina mau ditiadakan di muka bumi ini. iya kenapa nggak nikah aja biar jadi keturunannya mereka semua jadi damai gitu. Ya Nikah karena aja, nikahin beda. Itu aja kan gitu. kalau Palestina akan menganggap Israel ini penjajah. Tidak mungkin mengadakan perdamaian dengan pihak penjajah. Oh gitu ya. Palestina itu karena memang dari dulu-dulunya Palestina sudah menghuni di negara itu. Kemudian Israel datang dan ingin melenyapkan orang-orang Palestina ini. Ya kan nggak masuk akal sebenarnya kan ya. Kok bisa gitu. Ya sampai saat ini karena Muslim masih belum ada upaya Hmm. yang bisa diwujudkan oleh PBB dan desakan daripada OKI, negara-negara Muslim untuk menekan Dewan Keamanan PBB masih belum, sampai saat ini masih belum bisa diupayakan. Ya kalau bisa negara Muslim itu memboikot ataupun produk-produk yang berhubungan dengan Israel dari Israel saja, ya tidak usah dibeli karena itu bentuk kepedulian Muslim, karena Muslim itu diikat dari satu agamanya. Iya tapi nggak mungkin kayak gitu Abu ya. Soalnya pasti mereka membeli makanan mereka itu enak-enak dan sudah menjamur di semua lapisan masyarakat. Di supermarket, jangan kan di supermarket, di warung sebelah aja ada eh, dagangannya mereka. Gimana nggak mau beli? Ya itu repotnya orang Muslim, kan mentalnya orang Muslim ini repot. Nggak mungkin Kan itu. kita tidak bisa langsung berjuang membantu Muslim ke Palestina yang korbannya lebih daripada 15.000 orang luka-luka, 7.000 orang yang sudah meninggal dunia itu. Ya paling tidak kita memberikan donasi dan juga memproteksi ataupun Untuk tidak membeli produk-produk produk dari mereka sana gitu itu ya. ya nggak usah dibeli. Baik Itu Abu paling ya. tidak. Mikirin Palestina dan Israel kayaknya apa? Kayaknya nggak bisa damai gitu ya Bu ya. Atau Ya gimana? susah. Hah? Susah memang untuk diadakan perdamaian, walaupun diadakan gencatan senjata itu pun hanya sementara sifatnya. Karena masing-masing kedua wilayah tadi ini sama-sama mengklaim tanah yang ya dari Palestina sendiri itu menganggap bahwa memang Israel itu adalah penjajah, dan Israel menganggap bahwa wilayah itu adalah miliknya, sehingga susah untuk dia lakukan perdamaian. Dan juga karena memang negara-negara sekutu dari Israel sendiri memang tidak mengarah ke sana. Baik ya Bu ya, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.